Vaksin palsu membuat banyak orang tua khawatir, apalagi mereka yang buah hatinya menerima vaksinasi di 14 rumah sakit yang diumumkan oleh Kementerian Kesehatan. Windy dan suaminya Danu resah saat menerima kabar jika rumah sakit tempat putrinya Baby L mendapatkan vaksinasi diduga menjadi lokasi peredaran vaksin palsu. Padahal rumah sakit di kawasan Ciracas, Jakarta Timur ini adalah langganan keluarga besarnya. Sejak vaksinasi kedua, balita berusia 23 bulan ini selalu divaksin di rumah sakit tersebut. Tapi saat vaksinasi pediasel, dokter langganannya sedang tidak ada. Maka vaksinasi Baby L dilakukan oleh dokter lain. Windy curiga jika putrinya mendapat vaksin palsu karena ia mendapatkan tanda terima pembayaran manual. Biasanya rumah sakit mencetak tanda terima dengan printer. Terus pada saat pembayaran, dia langsung ngajak saya ke ruangan dokter lain yang kosong. Di sini aja bayar vaksinnya. Loh, biasanya kan lewat kasir, saya bilang gitu. Ya ini karena vaksin pribadi dokternya. Direktur Rumah Sakit Harapan Bunda menyatakan bahwa manajemen rumah sakit tersebut tidak pernah berurusan dengan CV Aska Medikal dalam pengadaan vaksin. Kami menyampaikan di sini bahwa Rumah Sakit Harapan Bunda tidak pernah memesan vaksin dari sebuah CV yang disebutkan oleh Kemenkes dan media. Tidak pernah. Justru ini oknum yang melakukan tindakan yang sangat tidak manusiawi dan tidak terpuji. Dalam keterangan pers, keluarga Dr. I yang menjadi tersangka menyatakan jika Dr. I tidak tahu jika vaksin yang didapatnya itu palsu. Menurut istrinya, Dr. I juga menjual vaksin ke dokter yang lain. Saya berbicara langsung dengan suster I itu. Saya bilang, ada nggak kalau punya rumah sakit habis? Dia bilang gitu kan. Saya ngomongnya waktu itu bukan pediasel. Untuk combo yang tidak panas. Oh, pediasel? Iya, betul. Adanya punya dokter pribadi, katanya gitu. Dokter siapa? Dokter I, katanya. Nah, setelah itu saya pikir, tapi saya bukan pasien dokter itu loh, gitu. Boleh pakai nggak? Boleh, katanya. Dipinjam aja, oke. Jika nomor urut kwitansi menyatakan jumlah pasien yang ditangani oleh seorang dokter, maka Baby L adalah pasien ke-70 dari dokter anak tersebut. Sementara itu, Kementerian Kesehatan menyatakan balita yang menjadi pasien 14 rumah sakit yang terindikasi menjadi lokasi peredaran vaksin palsu akan menerima vaksinasi ulang. Vaksinasi ulang merupakan satu-satunya cara untuk memberikan kekebalan bagi balita yang sebelumnya menjadi korban vaksin palsu karena tak ada tes yang bisa mengukur kekebalan anak. 14 rumah sakit ini sudah ditemukan, lalu di 14 rumah sakit ini seluruh data yang ada di rumah sakit ini, khususnya yang vaksinasi, itu diverifikasi oleh tim. Jangan sampai ada satu anak pun yang lepas di dalam hal ini. Kemudian untuk ibu-ibu rumah tangga atau masyarakat yang datang ke rumah sakit ini, yang merasa kok saya apa kena apa tidak, itu juga kita siapkan posko, call center, dan juga dapat berkonsultasi dengan membawa bukunya. Jadi Dr. Piprim Januarso dari rumah vaksinasi menyarankan orang tua bisa menanyakan lebih dulu vaksin apa yang akan diberikan pada buah hatinya. Setiap vaksin dilengkapi VVM atau vaksin vial monitoring. Ini adalah label semacam hologram yang mengindikasikan bagus tidaknya vaksin. Setiap orang tua juga perlu memperhatikan tanggal kadaluarsa vaksin tersebut. Windy dan Danu berinisiatif sendiri untuk berkonsultasi ke dokter lainnya dan melakukan medical check-up bagi putrinya. Hasil sementara, Baby L dalam kondisi sehat. Osa Budi Santosa, Jakarta.